pernah nggak sih kalau misalkan kita lagi jalan-jalan, lagi ya mengelilingi kota itu, kota Bandung, kita tuh pasti melihat ke sekeliling gitu, gedung-gedung itu udah ada dulu gitu, udah ada digital dulu sebelum gedung-gedung itu ada. Nah, kalau misalkan kita flashback ke masa lalu, dulu itu tuh masih yang namanya arsitek, itu gambar di atas kertas, kemudian di yang menggunakan pensil atau menggunakan pulpen, kemudian si insinyurnya itu menghitung secara manual, kemudian si pekerja atau si tukangnya itu ya sesuai imajinasi dia bagaimana bangunan itu tuh ya sesuai sama arahan arsitek gitu, kayak yang nggak bakal tahu gimana di pikiran itu, cuma sesuai imajinasi si arsitek itu, si bukan imajinasi si tukang gitu. Jadi kayak ya kita belum tahu gitu gambaran kasar dari dunia itu seperti apa. Nah, mungkin kalau buat sekarang itu kita udah bisa yang namanya merancang, menghitung, bahkan menguji sebelum menguji bangunan tersebut, sebelum satu batang satu bata pun itu dipasang, itu satu bata atau maupun satu paku itu dipasang, kita sekarang sudah bisa gitu, udah bisa yang namanya menguji bangunan tersebut sebelum ada sesuatu yang dipasang gitu. Jadi benar-benar ya kalau misalkan kita ini seperti kita kan bisa masuk ke dalam sebuah gedung, kemudian kita ada di sebuah gedung nih, ada di sebuah gedung itu, kemudian kita bisa menyentuh gedung tersebut, terus kemudian kita bisa tahu gitu di gedung tersebut tuh ada kurangnya apa gitu sebelum kita tahu di kejadian nyatanya gitu. Kita misalkan kita tahu misalkan di gedung tersebut temboknya tuh kurang sedikit misalkan, tapi kita bisa tahu sebelum kita melihat secara real gitu si tembok tuh kurang. Jadi itulah mungkin intermezzo mengenai kenapa kita harus belajar mengenai BIM. Nah, itu semua mungkin ada di dalam BIM itu, yaitu Building Information Modeling. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan itu, mungkin kita harus penasaran itu sebenarnya kronologi perkembangan BIM dari masa ke masa itu seperti apa, dan ya kita harus tahu gitu bagaimana si BIM itu berjalan. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama itu era pra-BIM atau sebelum BIM, itu sebelum tahun 1980-an, yang mana itu memunculkan itu namanya metode manual dan CAD 2D. Oke, sebelumnya jadi penjabaran adalah sebelum adanya BIM, perencanaan bangunan dilakukan secara manual menggunakan gambar teknik di atas kertas. Desain dibuat dengan pensil, penggaris, dan meja gambar. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970-an muncul CAD atau Computer Aided Design seperti AutoCAD, tetapi masih berbasis 2D atau dua dimensi. Kemudian tidak bisa menyimpan informasi yang lama. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah era awal BIM, itu pada tahun 1980 sampai 2000-an, atau dikenal dengan munculnya model grafik 3D, parametrik 3D. Nah, pada tahun 1982, perusahaan Graphisoft meluncurkan ArchiCAD atau software pertama yang memperkenalkan konsep virtual building. Kemudian tahun 1992, istilah Building Information Modeling atau BIM pertama kali disebut oleh G.A. Van dan Yves Tolman dalam makalah akademik mereka. Pada tahun 1995, Autodesk mulai mengembangkan Revit, perangkat lunak berbasis model parametrik yang bisa mengupdate elemen bangunan secara otomatis. Nah, pada periode ini, BIM itu masih dalam tahap awal dan belum banyak diadopsi dalam dunia industri. Kemudian masuk kita ke era digitalisasi BIM. Nah, di sini BIM mulai
apa ya, seperti mengadakan evaluasi industri konstruksi gitu. Jadi tahun era ini bermula dari tahun 2000 sampai 2010. Pada tahun 2010 Autodesk, si perusahaan ini kayak kita kenal ya, Autodesk resmi mengakuisisi Revit, menjadikannya software BIM utama yang mendukung desain arsitek, struktur, dan MEP atau mechanical electrical plumbing. Tahun 2002 sampai 2004 muncul standar baru seperti IFC, Industry Foundation Class, untuk memungkinkan interoperabilitas antara berbagai software BIM. Kemudian pada tahun 2007, pemerintah Inggris dan Amerika mulai mewajibkan penggunaan BIM dalam proyek konstruksi berskala besar. Nah, pada dekade ini, BIM itu mulai dikenal luas gitu, digunakan dalam proyek arsitektur, struktur maupun rekayasa infrastruktur gitu. Kemudian kita lanjut mengenai ke era implementasi BIM secara luas. Itu mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Atau lebih dikenal sebagai standar global BIM. Jadi tahun 2011 itu pemerintah Inggris mengumumkan bahwa semua proyek konstruksi harus menggunakan BIM level 2 pada tahun 2016. Jadi, Inggris aja udah mulai harus gitu menggunakan BIM. Kemudian tahun 2015 teknologi cloud BIM mulai diperkenalkan, memungkinkan kolaborasi secara real time antar tim desain dan konstruksi. Tahun 2020-2024 BIM berkembang ke level lebih lanjut dengan integrasi AI atau Artificial Intelligence, IoT, Internet of Things, dan teknologi VR atau ER, virtual dan augmented reality. Jadi saat ini banyak negara sudah mewajibkan penggunaan BIM dalam proyek-proyek infrastruktur dan gedung pabrik untuk meningkatkan efisien dan mengurangi biaya konstruksi. Jadi seperti itu gitu untuk sampai sekarang. Nah, mungkin ya itu sejarah singkat itu mengenai BIM dari masa lampau sampai sekarang, dari yang aslinya menggunakan kertas sampai sekarang menggunakan BIM, yang mana BIM sekarang tuh sudah bisa menggunakan VR, AR gitu, sudah beda. Jadi mungkin seperti itu gitu. Sementara untuk Revit sendiri gitu, apa sih itu Revit? Revit itu berdasarkan Autodesk sendiri. Autodesk si penyedia Revit itu tahun 2020 Autodesk itu menyebutkan bahwa Revit itu adalah perangkat lunak berbasis BIM atau Building Information Modeling yang dirancang khusus untuk mendukung desain parametrik dan dokumentasi yang akurat dalam proyek konstruksi. Kemudian ada pendapat para ahli lagi mengenai Revit itu, yaitu Kriegel dan Nis tahun 2008 mengatakan bahwa Revit memungkinkan arsitek dan insinyur untuk membuat model bangunan dengan informasi lengkap yang dapat digunakan untuk simulasi, analisis, dan dokumentasi proyek. Nah, mungkin kita udah tahu gitu pengertian pengertian dari masing-masing gitu. Kemudian kita sebenarnya apa sih hubungan dari kedua itu? Nah, jadi BIM itu proses digital yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi industri konstruksi. Nah, untuk Revit itu adalah salah satu perangkat lunak BIM. Berarti BIM BIM itu ada contohnya, itu Revit itu adalah salah satu perangkat lunak BIM yang paling populer gitu. Jadi apa sih sebenarnya kenapa kita harus belajar tentang BIM? Kenapa kita belajar BIM lewat Revit? Mungkin kita tuh tahu sih hubungannya sebenarnya apa ya. Nah, untuk BIM itu sendiri itu adalah prosesnya. Jadi proses digital yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam industri konstruksi. Kemudian untuk Revit itu tuh aplikasinya. Jadi
ada proses nih, si BIM itu jadi kayak prosesnya, kayak si BIM jadi prosesnya, kemudian kita mengaplikasikan proses itu dalam bentuk Revit. Nah, jadi kita akan belajar Revit sebagai aplikasi dari BIM yang yang paling populer gitu untuk saat ini. Jadi sekarang kita mungkin akan belajar mengenai Revit. Nah, si Revit ini digunakan untuk mendesain, menganalisis, serta mendokumentasi proyek konstruksi seperti itu. Sekarang kita akan masuk mengenai perbedaan BIM dengan metode tradisional. Jadi mungkin kita akan membagi dari beberapa aspek. Yang pertama adalah representasi. Jadi dalam metode tradisional itu tuh masih berbentuk garis dan bentuk, sementara BIM telah disajikan dalam bentuk model digital dan data proyek. Kemudian untuk aspek koordinasi, metode tradisional itu masih terpisah antar disiplin ini, tetapi untuk sekarang BIM itu terintegrasi dalam satu model, yaitu BIM tersebut. Kemudian untuk aspek perubahan desain, untuk metode tradisional itu masih manual, harus mengedit semua gambar, benar-benar mengedit secara manual. Kemudian untuk BIM itu otomatis perubahan langsung diperbarui. Untuk dokumentasi itu untuk metode tradisional dibuat secara manual, kemudian untuk BIM itu dihasilkan secara otomatis. Untuk estimasi biaya, untuk tradisional itu terpisah dari model, jadi ya kita harus misalnya gitu buat tahu harga-harganya gitu. Kemudian untuk BIM itu tuh bisa langsung masukin ke BIM itu, karena itu terintegrasi sama si model BIM tersebut, jadi bisa langsung kita taruh harga dan tempat gitu, harga tempat, pokoknya ukuran-ukuran di BIM tersebut, jadi langsung estimasi biaya. Kemudian untuk aspek simulasi dan analisis itu untuk yang tradisional masih terbatas. Kemudian untuk yang BIM itu bisa menganalisis struktur, energi, jadwal, dan lain-lain. Jadi lebih luas untuk BIM karena memang dalam satu model itu lebih efektif, lebih efisien gitu. Kemudian dimensi BIM. Nah, untuk dimensi BIM itu dari 3D sampai 7D. Jadi kalau misalkan tradisional mungkin masih 2D, masih gambar gitu. Jadi konsep BIM itu udah 3D sampai 7D. Jadi apa sih 3D? 3D itu model digital bangunan dalam bentuk geometrik 3D. Jadi geometrik 3D nya. Kemudian untuk 4D BIM itu tuh menambahkan dimensi waktu. Jadi ada waktu gitu, ada dimensi waktu. Untuk simulasi jadwal proyek ini ada waktunya. Kemudian untuk 5D BIM itu menambahkan estimasi biaya, otomatis memperbarui anggaran berdasarkan desain. Jadi yaitu di sini di 5D ini terjadi estimasi, ada biaya yang masuk, jadi beda dengan yang manual. Kemudian untuk 6D BIM itu menganalisis efisiensi energi dan keberlanjutan proyek. Untuk 7D BIM itu digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan bangunan setelah konstruksi selesai. Nah, kemudian ya kita bertanya gitu, sebenarnya apa sih fitur utama BIM? Jadi yang pertama itu tuh model parametris. Jadi setiap elemen dalam model memiliki parameter, misalkan tinggi dinding, bahan material, dan lain-lain, benar-benar yang ada parameter gitu. Kemudian untuk yang kedua itu ada class detection atau BIM itu bisa deteksi gitu adanya bentrok antar elemen. Misalkan di gambar di gambar manual ada ini, misalkan ada tembok sama tembok, misalkan nembus gitu, kalau atau misalkan pipa sama pipa itu ternyata nggak ada sambungan, itu bisa tahu gitu kalau di BIM. Jadi bisa tahu kalau misalkan itu salah, misalkan si pipa nembus tembok atau si pipa nggak ada ada kesalahan gitu, seperti itu mungkin. Jadi yang ketiga itu ada dokumentasi otomatis. Jadi buat BIM itu dapat menghasilkan gambar kerja denah tampak potongan secara otomatis. Kemudian yang keempat itu simulasi dan analisis.
bisa digunakan untuk simulasi struktur, pencahayaan, sirkulasi udara, dan efisiensi energi. Kemudian yang kelima itu ada kolaborasi multidisiplin. Jadi semua tim gitu, semua tim mulai dari arsitek, insinyur, instruktur maupun MEP itu dapat bekerja sama dalam satu model yang sama, itu di BIM. Kemudian untuk yang keenam itu ada estimasi biaya otomatis atau 5D BIM. Kalau di sebelumnya itu dimensi yang kelima gitu. Jadi anggaran dihitung langsung dari model dan karena hal tersebut itu dapat meminimal kesalahan. Kemudian untuk yang ketujuh itu adalah manajemen siklus hidup bangunan. Jadi si BIM ini dapat digunakan untuk perawatan bangunan setelah konstruksi selesai. Jadi lebih tepatnya ke dimensi 7 dari BIM tersebut. Kemudian kita membahas mengenai perangkat lunak BIM yang populer. Jadi sebenarnya apa sih perangkat BIM yang populer gitu? Kalau misalkan software itu ini yang namanya Autodesk Revit, untuk yang akan kita pelajari hari ini, untuk hal yang kita pelajari di pertemuan mendatang gitu kan. Jadi fungsi utamanya itu Revit itu desain arsitektur struktur MEP berbasis BIM. Kemudian ada juga namanya Autodesk Navisworks, itu deteksi bentrokan atau crash detection dan simulasi proyek. Kemudian ada Graphisoft ArchiCAD, itu alternatif Revit untuk desain arsitektur. Kemudian ada Bentley MicroStation, itu digunakan untuk proyek infrastruktur. Kemudian Tekla struktur BIM khusus untuk rekayasa struktur baja dan beton. Kemudian ada SketchUp dengan Trimble Connect, model 3D berbasis BIM dengan integrasi cloud. Mungkin kita lanjut gitu mengenai sebenarnya manfaat BIM itu apa aja gitu dalam industri konstruksi. Manfaat BIM dalam industri konstruksi itu tuh yang pertama pastinya meningkatkan efisiensi, karena kita masa lampau tuh menggunakan kertas gitu benar-benar yang apa ya, lama gitu, lama harus hapus yang lama. Kalau misalkan pakai ini cepet gitu, jadi mengurangi kesalahan desain dan menghemat waktu. Kemudian yang kedua itu mengurangi biaya proyek, kan kita tidak menggunakan apa ya, menggunakan kertas, jadi deteksi kalau misalkan dan misalkan ada kesalahan itu lebih gampang diketahui gitu. Dan ya pasti deteksi bentrokan gitu, deteksi kesalahan itu sebelum si bangunan itu dimulai dibangun gitu. Kemudian kolaborasi lebih baik, jadi semua tim bisa bekerja dalam satu platform gitu. Yang keempat itu simulasi lebih akurat, jadi memastikan bangunan lebih efisien, ramah lingkungan. Kemudian dokumentasi lebih cepat, nah, karena otomatis, jadi semua gambar bisa dihasilkan otomatis dari model. Kemudian kita tahu gitu ada tantangan itu dalam implementasi BIM. Jadi ada tantangan dalam implementasi BIM, yaitu yang pertama biaya awal yang sangat mahal. Jadi software dan pelatihan BIM itu membutuhkan investasi di awal, jadi belajar di awal seperti biasa, seperti kita belajar juga. Kemudian yang kedua itu kurangnya SDM terampil, jadi masih banyak tenaga kerja yang belum berpengalaman dan belum terbiasa menggunakan BIM. Kemudian untuk kompatibilitas file, jadi tidak semua software mendukung format yang sama. Yang keempat itu adalah adaptasi dalam industri. Jadi perusahaan itu perlu mengubah sistem kerja dari CAD ke BIM, jadi CAD itu ke BIM ke Revit gitu. Jadi mungkin untuk solusinya ya penerapan SDM dan penerapan BIM itu secara bertahap dalam proyek produksi. Nah mungkin itulah makanya video ini dibuat dan selanjutnya akan terus dibuat, karena untuk secara bertahap kita akan mempelajari tentang bagaimana dari awal kita menggunakan BIM. Lebih tepatnya kita akan menggunakan software Revit, yaitu software yang akan kita butuhkan untuk selanjutnya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke yaitu langkah-langkah cara
awal dalam menggunakan dari Revit. Mungkin langsung aja ya, kita masuk ke Revitnya. Nah, mungkin kita sudah ada di tampilan layar ya. Nah, di sini nih ada beberapa tampilan awal dari, mungkin dari model itu ada open, kita bisa membuka file yang udah ada, dan new itu untuk untuk menggunakan membuat produk yang baru. Kemudian ada families, kita bareng bebarengan dengan satu family gitu, bisa open, bisa kita buat new families gitu. Kemudian ini adalah contoh-contohnya families, kemudian ada yang di model gitu. Mungkin kita mulai dari new dulu ya, dari new sini. Nah, di new ini kita tuh ada beberapa nih. Jadi di template file itu ada beberapa. Misalkan nih kayak di sini itu ada yang namanya konstruksi. Jadi membahas tentang si Revit tentang konstruksi gitu. Kemudian ada arsitek, terus ada struktural, terus ada sistem atau MEP. Nah, mungkin seperti itu. Ini imperial sama metrik ya. Jadi mungkin kita contohin ke imperial konstruksi di segi konstruksinya. Ini ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal dari si Revitnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di atas ini, yang di atas banget, yang seperti kursor ini. Nah, ini ada home, ada open, ada save, seperti Word lah, seperti Cap gitu. Jadi itu dinamakan sebagai quick access toolbar itu. Quick access toolbar ini yang di atas tuh seperti ya tool-tool yang umum gitu, tool yang belum khusus gitu. Semua aplikasi ada nih. Nah, kemudian di sini tuh ada yang namanya design tool. Jadi kayak arsitektur, struktur, steel, quick system atau MEP. Nah, di situ itu ini dinamakan desain uh, desain tool gitu. Kemudian untuk si ininya apa? Si di arsitek tuh ada yang namanya wall, ada yang namanya door, ada yang namanya window gitu. Nah, yang kayak gini-gini itu namanya toolbarnya gitu. Jadi di struktur ada toolbarnya tentang beam, wall, column, itu namanya toolbar. Still ada juga connection, flatboards, welds, dan lain-lain. Itu namanya toolbar yang di sebelah sini. Nah, mungkin di sini uh, ada ada di bawah ini ada tampilan mengenai project browser. Jadi kita bisa tahu gitu, itu tuh ada di level berapa gitu. Jadi di level 1, level 2, level 3, dan ya selanjutnya gitu, berbeda-beda. Kemudian di sini sebelah kanan itu untuk tampilan awal, mungkin nanti ada di properties ya. Ada properties. Nah, properties itu apa gitu? Properties itu seperti ada suatu dinding gitu. Jadi itu tuh isinya seperti tebal, panjang seperti itu. Jadi seperti ya ibaratnya panduan gitu, panduan untuk ukuran-ukurannya gitu. Jadi informasi-informasinya itu ada di properties gitu. Jadi misalkan menggunakan arsitektur. Kemudian kita misalkan contohin untuk wall ya, wall itu dinding. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita misalkan buat aja, nah, dan ke bawah satu misalnya. Nah, di sini kita klik nih, klik si dindingnya ini. Kemudian kita, nah di sini ada panjangnya tuh 120. Kemudian lariannya segini, volumenya segini, gitu udah ada. Oh iya, sebelum itu di ini juga ada di properties ini ada yang namanya kita bisa mencari dinding gitu sesuai sama yang kita inginkan ketebalannya maupun gunanya buat apa gitu. Jadi begitu, ada indoor, outdoor, interior, dan lain-lain seperti itu. Dan ya di sini properties ada ininya juga nih,
Kemudian kalau misalkan kita pakai contoh BIM nih, BIM. Nah, nah ini kan ada BIM ya di sini. Nah di sini itu coba sama gitu. Kita bisa menggunakan sebentar. Kita tuh bisa menggunakan jenis BIM yang beda-beda gitu, terserah bagaimana kita memakainya gitu. Kita bisa lihat di sini juga ada yang namanya panjang dan lain-lain gitu. Mungkin segitu aja dulu mungkin ya buat yang pertama ini, buat pertemuan pertama ini. Jadi lebih membahas tentang pengenalan. Ya ini di sini ada steel, ada koneksi, flatboard, isi bautnya, terus lasnya, weld to las. Kemudian di sini ada precast, sudah sistem tuh MEP-nya gitu, mechanical, electrical, plumbing gitu. Jadi ada seperti perpipaan, mekanikalnya apa, elektrikalnya apa, begitu. Terus banyak struktur tuh mungkin lebih ke ya struktur ya, arsitek tuh lebih ke mesinnya gitu, precast, steel, bahan-bahannya gitu. Mungkin segitu dulu mungkin untuk pengenalan di awal gitu. Jadi uh, bakal ada video-video selanjutnya mengenai pembahasan dari Revit ini. Mungkin untuk pertemuan pertama mungkin sampai sini dulu. Jadi ya terima kasih telah menonton, sampai jumpa.